Tapi awal manusia mengetahui tentang dewa. Apakah dulu dewa dan manusia hidup bersama atau bagaimana? Kok sampai manusia bisa mengenal dewa? Yang membedakan manusia itu dengan dewa apa? Kami memiliki kelebihan kesaktian yang diturunkan oleh iblis. Sosok dan peranan para dewa-dewi dalam sejarah peradaban dunia, sebagaimana kita ketahui, sangatlah besar keterlibatannya, dan bahkan seringkali sangatlah menentukan alur dan warna dari berbagai peristiwa penting dalam pentas sejarah dunia. Namun keberadaan bangsa dewa-dewi ini masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Apakah mereka memang benar-benar ada ataukah hanya sekedar tokoh fiktif mitologi semata? Bagi para penganut ajaran kuno, budayawan, serta para praktisi spiritual, sosok para dewa adalah nyata adanya sebagaimana keberadaan makhluk-makhluk dari dimensi lain seperti keberadaan bangsa jin. Sedangkan bagi kebanyakan manusia zaman materialistik sekarang ini, yang mereka hanya mau mempercayai segala sesuatu yang hanya dapat ditangkap oleh logika dan indera kasar, tentunya para dewa dan dewi dianggap sebagai klenik dan mitos semata. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa adalah sebagai satu-satunya pasangan ras manusia modern pertama yang ada di bumi. Mereka berdua memiliki sekitar 40 pasang anak dan salah satunya adalah Sang Hyang Sita alias Nabi Syed. Nabi Syed alaihissalam sangat dicintai oleh Nabi Adam alaihissalam, dan secara khusus beliau dididik dengan berbagai pengetahuan dan ilmu agama yang lebih mendalam dibandingkan saudara-saudarinya yang lain. Jadi dulu sehingga mereka memuja kepada kami untuk menyesatkan mereka semua. Tapi setelah itu para dewa pindah ke Kayangan. Itu bagaimana kisahnya? Yang nurcanya orang malaikat sebenarnya terlihat jelas oleh malaikat, tarik semuanya, kita kunci keluar, baru lewat tahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Masaku Jagat. Terima kasih untuk semua para Masaku Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Masaku Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya ditemani sama Mas Yuti, dan insya Allah malam hari ini kita akan mencoba mengungkap sebuah kisah tentang sejarah
dan ini sempat banyak dibicarakan oleh netizen dengan salah satu video unggahan terkait tentang sosok dewa. Nah, ini mitologi dewa ataupun Tuhan orang Hindu ya, karena ini ada sebagian dari keyakinan seseorang. Di video kali ini bukan bermaksud untuk membenarkan atau menyalahkan suatu keyakinan individu ataupun kelompok, khususnya di Indonesia ini hanya sebagai edukasi dari sudut pandang gaib, yaitu tentang dewa. Mungkin ini akan menjadi pro dan kontra ya, terkait video kali ini dengan mediumisasi yang ada hubungannya dengan salah satu keyakinan seseorang. Tapi insya Allah video ini bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya walaupun sedikit. Setidaknya kami berpesan kepada sedulur pada Musabu Jagat ataupun semuanya yang menonton video ini, saya tekankan sekali lagi, bukan bermaksud menyalahkan dan membenarkan salah satu golongan atau individu ataupun keyakinan yang ada di Indonesia. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja untuk kita semuanya. Yang paling penting nanti keterangan gaib terkait dewa dan juga nanti tentang kehidupan dewa itu bagaimana, atau cerita dewa yang di televisi, yang di YouTube itu benarkah seperti itu, nanti kita coba ungkap dari sudut pandang gaib dengan cara mediumisasi. Dan kemarin sempat dibicarakan salah satu dewa, dewa Wisnu ya, dewa Siwa. Dewa Siwa yang ada salah satu di channel itu mengatakan menghadirkan dewa Siwa dan mengislamkan dewa Siwa. Nah, ini menjadi pro kontra semuanya, banyak yang menjadi pembicaraan dan netizen juga terkait video yang mengislamkan dewa Siwa. Di video kali ini kami dari Balai Sabu Jagat insya Allah akan mencoba melihat lagi, menelisik lagi lebih dalam terkait dewa Siwa yang sudah diislamkan oleh salah satu channel, salah satu tokoh masyarakat mungkin yang ada di daerah Tuban ya. Nah, itu kalau tidak salah namanya Mas Adi. Ya, insya Allah semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Video ini bisa menimbulkan kerukunan, kebersamaan antar umat beragama, bukan memecah belah atau membuat suatu ini menjadi sebuah perdebatan. Intinya diambil sisi positifnya saja, dan semoga bukan mengurangi rasa hormat saya untuk semua orang yang menonton video ini, khususnya yang tidak seiman, bukan dalam arti menyalahkan dan juga bukan arti membenarkan, tapi sebagai pertimbangan dalam opsi-opsi yang bisa kita petik dan kita pelajari bersama. Nanti kita akan coba hadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang dewa Siwa masuk Islam ataupun kehidupan dewa dan kisah dewa yang sesungguhnya dari sudut pandang gaib. Oke, kita langsung aja. Untuk sedulur pada Musabu Jagat, bahwasanya nanti kita berjuang dan puasa jin harus hati-hati, harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Yudi sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya yang nirwana, bantu saya bentengi tubuh medet dan semua keluarga yang ada di sini, semua terbentengi, dan orang-orang yang ada di sini semua terbentengi dengan cahaya dari sang yang nur cahaya yang nirwana. Bentengi berlapis-lapis cahaya, tidak bisa tembus, sudah jadi sampai mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ruangan ini radius semua terbentengi dengan sang yang nur cahaya nirwana, tidak bisa tembus, melingkar semua lapis terbentuk oleh cahaya dari sang yang nur cahaya nirwana sampai mediumisasi ini selesai.
Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh meditator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya hadirkan salah satu sosok gaib yang sudah menjadi pengikut Sang Yang Nur Cahya Nirwana, yang mengetahui tentang keislaman Dewa Siwa dan kehidupan dewa, para dewa, dan sejarah yang sebenarnya tentang para dewa. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahya Nirwana yang bisa menjelaskan itu. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Ruangan ini terbentengi. Dan juga yang menonton tidak ada efeknya. Diselaraskan semuanya dengan jasad ini. Energinya diselaraskan, ingatannya semuanya kembali bisa menjelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Dari golongan apa? Saya dari kaya. Dari Kayangan. Dari golongan apa? Jin. Dewa. Sebenarnya ini nanti diedit saja. Mohon maaf sebelumnya. Bisa bercerita tentang sosok Anda itu seperti apa? Saya berpakaian seperti kerajaan pada umumnya, bermahkota. Bermahkota. Ya. Jasad ini mampu menampung wadah Anda? Insyaallah. Alhamdulillah. Bisa diselaraskan energinya ya? Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu, siapa nama Anda? Dewa siapa? Dewa siapa? Siwa. Dewa Siwa. Apa Anda terganggu dengan adanya Anda di sini? Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah diizinkan oleh beliau. Ya, sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika saya tidak sopan, jika saya lancang tentang apa yang saya lakukan ini. Saya mohon maaf sebelumnya. Bolehkah kami yang ada di sini mendengar kisah tentang Anda kepada umat manusia khususnya? Kenapa? Ya, sebagian manusia sudah tahu tentang kisah-kisah saya terdahulu saat saya sebelum muslim. Iya. Sedikit banyaknya seperti itulah kisah-kisah.
seperti yang diceritakan di TV. Saya hanya melihat cerita di TV. Apa seperti itu? Ya, gambaran-gambarannya seperti itu. Saya juga suka membantu pada manusia. Walaupun saya belum menjadi muslim saat itu. Dulunya. Ya. Makanya saya mudah sekali menerima ajaran ini. Karena saya pun mencintai kedamaian Subhanallah. dan kasih sayang terhadap sesama. Ya, alhamdulillah. Maaf tentang Anda sendiri, kami ataupun saya yang masih belum tahu tentang sosok ataupun tentang yang disebut dengan dewa. Sebenarnya sepengetahuan kami yang bodoh untuk keyakinan kami, dan mungkin saat ini Anda keyakinannya sama, katanya sudah dimuslimkan, bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan dewa. Dewa itu termasuk dalam golongan apa? Dewa termasuk dalam golongan manusia. Termasuk dalam golongan manusia. Ya. Yang memiliki kesaktian dahulu kala. Dia terlahir dari Sayyid Anwar itu. Sayyid Anwar. Dia beranak pinak menjadi cucu dan seterusnya. Oh, subhanallah. Lalu mereka memberikan nama kepada kami dengan sebutan mereka sendiri. Berarti dewa itu ada hubungannya dengan Sayyid Anwar. Iya. Coba buka tentang sejarah Sayyid Anwar. Nanti bisa jadi ini. Apa Anda itu salah satu keturunan dari beliau? Boleh diceritakan tentang beliau itu Sayyid Anwar dan hubungan dengan Anda dan kisah sebelum Sayyid Anwar itu bagaimana? Kok saya jarang mengetahui itu? Ceritanya panjang karena kami berusia panjang di sana. Ya, silakan. Ya, singkat kata, singkat cerita, Iya. kami adalah anak cucunya. Seperti itu. Iya. Itu di tahun berapa, di zaman berapa di ini ya? Apakah tentang Sayyid Anwar itu ada sosok Nabi Adam? Jauh. Sebelum Nabi, sebelum sesudah Nabi Adam. Sesudah Nabi Adam. Ya. Terus? Ya, seperti itulah. Nabi Adam memiliki seorang anak. Ya, banyak anak diantaranya yang bernama Sis. Yang bergelar Sang Yang Sis. Sis. Hah? Sis. Nabi Sis. Aduh, ini saya nggak nyambung, nggak ngerti, bener saya nggak ngerti itu. Jadi bingung saya.
mohon maaf, saya manusia hidup di zaman saat ini, pengetahuan tentang itu sama sekali tidak tahu sejarah-sejarah ini, karena tidak dipelajari, tidak ada pelajaran seperti itu di manusia. Ada sebagian manusia yang mengetahui. Oh, ada. Orang tertentu saja yang berkisah. Hah? Orang tertentu. Orang-orang apakah kisah itu ada yang mencatatnya? Ada juga sejarah apa? Suruh cerita sejarah Nabi Sis. Oh ya, bisa Anda menceritakan tentang sosok Nabi Sis dan juga sejarah beliau? Nabi Sis adalah salah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, yang memiliki kemujizatan. Terus di zaman apa? Dan beliau? tidak lepas dari godaan iblis. Kalau kaum Dan iblis pun mengutus anaknya untuk merayu dia. iblis mengutus anaknya. Ya, lalu melahirkan Untuk dewa-dewa itu. berarti Nabi Sis itu para dewa itu keturunan Nabi Sis. Kurang lebih Iya. Tapi sampai akhirnya manusia menyembah para dewa, itu awal kisahnya seperti apa? Sampai saat ini pun masih ada manusia yang menyembah dewa dengan berbagai keyakinan dan keimanan. itu sangat rumit sekali. Sangat rumit. Intinya itu semua adalah penyesatan. Itu tidak lepas dari godaan iblis itu untuk menyesatkan umat manusia. Ulah siapa itu? Diawali dari kisah apa kok sampai manusia menyembah iblis? Diawali dengan kejadian apa? Itu keyakinan mereka kepada iblis itu yang bisa memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya itu. Kenapa? Apa? Ada benturan. Di jasad ini ada yang ini tidak? Tidak dari luar. Oh, dari luar. Yang ingin mencoba mendengarkan pembicaraan kita. Karena mereka juga Tidak mau dibongkar semuanya. ya seperti itu. Iya. Allahu Akbar ya. Kalau secara ringkas penjelasan keterangan tentang Anda sendiri, berarti boleh saya simpulkan sendiri terkait pernyataan Anda bahwasanya para dewa itu adalah keturunan dari Nabi Sis yang menikah dengan putri putrinya iblis. Ya, katakan tergoda pada mereka. Dan Nabi Sis ini adalah keturunan dari Nabi Adam. Allahu Akbar, ya. Tapi awal manusia mengetahui tentang dewa, apakah dulu
dewa dan manusia hidup bersama atau bagaimana? Kok sampai manusia bisa mengenal dewa? Ya, berdampingan bersama. Dahulu berdampingan. Satu alam maksudnya. Iya. Kalau manusia berdampingan dengan dewa dahulunya, yang membedakan manusia itu dengan dewa apa? Kami memiliki kelebihan kesaktian yang diturunkan oleh iblis. Allahu Akbar. Ya. Jadi dulu Sehingga mereka memuja kepada kami untuk menyesatkan mereka semua. Tapi setelah itu para dewa pindah ke kayangan. Itu bagaimana kisahnya? Sekarang kami ini bisa memiliki kesaktian itu. Setelah meninggal pun kami masih hidup. Allah Akbar. Ya, sedikit rumit saya memang ini. Coba ada yang mau ditanyakan lagi? Ditanyain lagi nggak tentang ini? Pak Gun mah nggak fokus di sini. Bingung, saya juga bingung. Allah Akbar. Aduh, mohon maaf sebelumnya karena kami pengetahuan itu nggak ngerti sama sekali. Apa kisah para dewa sama dengan yang Mahabharata? Berarti ada tentang yang di film Mahabharata itu, apa itu sama seperti itu kisahnya? Ada Pandawa, ada Kurawa. Ya, mirip seperti itu. Mirip seperti itu. Iya. Apa semua dewa adanya di kayangan? Tidak. Ada di mana lagi? Di berbagai macam tempat, pegunungan di lautan. Ada juga yang di gunung dan di laut. Seumpama manusia menyembah dewa dan melakukan ritual ini dan itu, apa yang didapat dewa itu sebenarnya? Saat ini kan masih ada, maaf ya, di daerah Bali ya. Kami mendapatkan energi mereka, karena energi mereka itu membuat kami menjadi tambah kuat. Karena waktu itu kami saya sendiri masih berada dalam belenggunya iblis. Kekuatan kami sama seperti siluman-siluman itu. Iya. Tapi apakah Anda sedikit merasa bersalah terkait dulu pernah disembah oleh manusia, sampai saat ini banyak yang meyakini Anda itu sebagai Tuhan? Setelah Anda masuk Islam dan tahu kebenaran hakikat Tuhan yang sebenarnya, iya.
subhanallah. Kalau boleh tahu, dulu Anda diislamkan lewat wasilah Sang Yang Nurjayani Nirwana atau tidak, atau Islam dengan tuntunan yang lain? Iya. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kayaknya semakin kesini semakin banyak yang ingin mendengarkan kita ya. Mungkin sudah cukup ya. Iya, Suasananya semakin panas. semakin panas, energinya tidak bagus, semakin mendekat pusarannya semakin besar, jadi energinya semakin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja, takutnya karena Anda datang ke sini dan membawa power energi yang begitu besar, jadi menarik energi yang lain yang ada di bumi ini mendekat. Saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika saya tidak sopan dan lancang. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kami semuanya. Ada yang mau, apakah perlu pesan-pesan dari Anda? Anda ingin memberikan pesan kepada kami, khususnya umat manusia? Ya, saya hanya berpesan, sembahlah kepada Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta ini dengan penuh keyakinan, dengan seyakin-yakinnya. Semua yang terlihat, terdengar itu adalah ciptaan. Iya. Apapun itu namanya, itu adalah ciptaannya. Yakinlah kepada Tuhan yang menciptakan semua ini. Hanya itu saja. Iya, terima kasih pesan dan nasihatnya. Semoga pesan Anda bisa diterima oleh kami semua yang ada di sini, makna secara syariat dan hakikat. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan mohon maaf kalau saya tidak salah ataupun lancang dalam hal ini. Mungkin itu saja. Silahkan Anda kembali ke tempatnya dengan izin Sang Yang Nurjayani Nirwana. Monggo silahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. 9 roh dan 7 suku ini tidak terbawa. Alhamdulillah. Gimana air zam-zam? Aduh, air zam-zam di kamar. Yaudah. Allahu Akbar, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait pernyataan tadi, sebenarnya saya tidak berani menyimpulkan sebuah keyakinan seseorang ya, dari penjelasan tentang dewa dahulunya dia bisa disembah oleh manusia itu seperti apa. Tadi dijelaskan dulu katanya para dewa itu hidup berdampingan dengan manusia dahulu, karena manusia ini memiliki kelebihan sehingga dianggap istilahnya apa ya, dia dianggap Tuhan, memiliki ilmu, memiliki kelebihan di atas tidak seperti manusia biasa dahulu ya. Mungkin secara pemikiran orang dahulu dan sekarang kan berbeda, lebih pandai orang sekarang, banyak orang pandai tapi banyak yang kurang ini lah. Kenapa beliau dahulu dewa itu memiliki kesaktian? Itu salah satu penyebabnya adalah
dari keturunan tentang tapi Nabi Sis itu Nabi Sis. Nah ini panjang lagi tentang Sayyid Anwar. Nah ini saya sebenarnya tidak tahu dan tidak mengerti tentang kisah ini, tentang Nabi Sis Sayyid Anwar itu saya masih ini nggak tahu lah. Jadi saya bingung tadi menjelaskan tentang itu, mau nanya apa. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ini ada hubungannya dengan Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Nabi Sis menikah, melahirkan ini ya asal usul dewanya itu. Nah ini yang menyebabkan keilmuannya ada di pada dahulu, manusia dahulu yang disebut yang akhirnya menjadi dewa dan diyakini oleh banyak masyarakat. Nah ini bukan sebagai kebenaran, cuma sebagai opsi dari sudut pandang gaib terkait dewa dan kisah dewa yang lain tentang kayangan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kami menyinggung, video ini menyinggung banyak orang, saya mohon maaf sebelumnya. Ini sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan untuk kita semuanya. Semoga bisa diambil hikmahnya, sisi positifnya, dan tetap keyakinan siapapun, meyakini siapapun, keimanan siapapun itu hak masing-masing. Tidak ada kami di sini tidak bisa menyalahkan atau menjustis harus seperti ini, tidak. Semuanya memiliki hak masing-masing, menjadi pilihan masing-masing. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.